Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Semoga anak-anak ibu guru selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Nah, di video kali ini Bu Fani akan mengajak ananda-ananda sekalian untuk mengenal tema pembelajaran pada pekan ini, yaitu langit dan bumi kepunyaan Allah. Subtema pada pembelajaran kita yaitu wow, ada hujan. Nah, di sini kalian akan belajar tentang proses terjadinya hujan, terus mengenal manfaat hujan, dan yang terakhir mengenal bahaya air hujan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa belajar dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, karena hari ini kita akan belajar terkait wow, ada air hujan. Nah, supaya lebih mudah diingat, yuk kita lihat rangkumannya bersama-sama. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, hujan itu berasal dari air laut, air danau, air sungai, dan juga sumber air lainnya. Nah, yang kedua, manfaat air hujan. Nah, air hujan itu bermanfaat kepada manusia, hewan, dan tanaman. Nah, yang ketiga, bahaya air hujan. Apa bahayanya air hujan? Itu ketika terjadi banjir. Nah, kenapa banjir terjadi? Ketika kita membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti kita membuang sampah pada got atau sungai, maka ketika air hujan turun, maka di situ dapat menyebabkan banjir. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Ibu Guru mau evaluasi dulu nih. Nah, di sini ada 5 pertanyaan ya, dijawab ya. Nah, yang pertama, pernahkah kamu melihat hujan? Yang kedua, bagaimana perasaanmu jika hujan turun? Yang ketiga, apakah yang kamu lakukan pada saat hujan turun? Yang keempat, apakah kamu suka bermain hujan? Nah, yang terakhir, bagaimana cara agar kita tidak basah pada saat hujan turun? Kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini ada 3 poin. Yang pertama, perkembangan kognitif. Yang kedua, perkembangan bahasa. Dan yang ketiga, kompetensi motorik. Nah, di perkembangan kognitif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, anak dapat mengenal dan memahami proses sederhana terjadinya hujan.
Yang kedua, mengenal benda-benda yang terkait dengan hujan seperti payung, jas hujan, awan, dan petir. Dan yang ketiga, mengelompokkan benda-benda berdasarkan kondisi cuaca seperti pakaian saat hujan dan saat cerah. Nah, yang kedua ada kompetensi bahasa. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, menyebutkan dan mengenal kata-kata baru terkait hujan, misalnya awan, gerimis, dan badai. Dan yang kedua, mendongeng atau menceritakan pengalaman saat hujan. Nah, yang terakhir nomor 3 yaitu ada kompetensi motorik. Nah, di sini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, menggambarkan dan mewarnai pemandangan hujan. Dan yang kedua, membuat prakarya awan dan tetesan hujan dari kertas. Proses terjadinya hujan. Hujan berasal dari air laut, air danau, air sungai, dan juga sumber-sumber air lainnya. Proses terjadinya hujan. Yuk kita simak bareng-bareng gimana sih hujan itu bisa turun dari langit. Yang pertama adalah proses evaporasi atau proses penguapan, di mana air laut yang terkena sinar matahari sehingga menjadi uap air. Setelah menguap, kemudian menjadi gumpalan awan. Proses ini dinamakan pengembunan atau kondensasi. Uap air yang menjadi awan lama-lama semakin banyak, dan semakin berat. Karena terlalu berat, akhirnya uap air tersebut mencair dan turunlah hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Ananda-ananda sekalian tahu tidak bahwa air hujan itu banyak manfaatnya loh. Nah, apa saja ya? Nah, yang pertama itu sebagai cadangan air untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi. Siapakah makhluk hidup itu? Nah, itu adalah manusia. Yang kedua ada binatang, dan yang terakhir ada tumbuhan. Inilah yang dinamakan makhluk hidup. Air hujan juga bisa digunakan untuk mengairi sawah petani, sehingga tanaman petani subur. Selain itu, air hujan juga dapat digunakan untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada di rumah kita. Karena tanaman-tanaman yang ada di rumah kita itu sangat butuh dengan air, sehingga air hujan sangat berguna untuk tanaman. Selain mempunyai manfaat, air hujan juga bisa berbahaya untuk kita kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik. Nah, apa ya bahaya air hujan? Bahaya air hujan, misalnya kalau kita suka membuang sampah sembarangan seperti di sungai, ke got, atau saluran air lainnya, sehingga saluran air tersebut jadi mempet atau tersumbat, maka ketika hujan turun terus-menerus, maka di situ akan terjadi bencana alam.
Nah, bencana alamnya itu seperti terjadi banjir. Setelah penjelasan materi di atas, Ibu Guru ada tugas nih buat Ananda-Ananda di rumah. Apa itu tugasnya? Yaitu membuat video menyiram tanaman di rumah. Kemudian dikirim di grup ya. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran kali ini dari Ibu Fani. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.